Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Soleha Rahmanaila dengan NIM akhir 165. Saya dari kelas F, prodi S1 Psikologi. Nah, video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester saya dengan mata kuliah Pendidikan Agama Islam yang diampu oleh Bapak Muhammad Mursyidul Asmi, SPD, MPD. Di video kali ini, saya memilih tema pergaulan bebas. Kenapa saya memilih tema ini? Karena fenomena pergaulan bebas bukan sekedar isu yang jauh dari kita. Nah, sebagai mahasiswa psikologi, saya melihat langsung bagaimana pergaulan remaja berubah begitu cepat. Untuk selengkapnya, mari kita simak. Nah, fenomena pergaulan bebas remaja di Indonesia sebenarnya sudah cukup lama menjadi perhatian dengan data yang justru semakin meningkat setiap tahunnya. Itu adalah data yang sangat mengkhawatirkan. Kepala BKKBN Dr. Hastowardoyo mengungkapkan bahwa usia rata-rata pernikahan perempuan Indonesia sudah bergeser naik menjadi 22 tahun. Ini sebenarnya kabar yang sangat baik karena menikah di usia muda meningkatkan risiko pada komplikasi kehamilan. Tapi di saat yang bersamaan, usia rata-rata remaja pertama kali melakukan hubungan seksual ada pada rentang 15 tahun hingga 19 tahun, yang artinya ada jarak tertentu antara usia menikah dan usia mulai berhubungan seksual, dan jarak inilah yang menjadi masalah. Data BKKBN tahun 2024 bahkan mencatat bahwa 59% remaja perempuan dan 74% remaja laki-laki mengaku pernah melakukan hubungan seksual di rentang usia 15 hingga 19 tahun. Nah, Direktur Bina Ketahanan Remaja BKKBN yaitu Edi Setiawan juga menyebutkan bahwa kehamilan remaja usia 15 hingga 19 tahun mencapai 36 kasus per 1.000 remaja putri. Dan angka aborsi di Indonesia diperkirakan mencapai 750.000 hingga 1,5 juta kasus tiap tahunnya. Kasus ini terjadi merata loh di berbagai daerah di Indonesia, dari mulai kota-kota besar sampai masuk ke desa-desa. Dan ini melibatkan remaja usia sekolah menengah sampai ke mahasiswa. Ada beberapa faktor yang mendorong remaja terjerumus ke dalam pergaulan bebas. Nah, yang pertama, masa remaja memang secara psikologis adalah masa mencari identitas diri dan jati diri. Nah, remaja di sini tuh banyak munculnya rasa ingin tahu, ingin mencoba, dan mudah sekali terpengaruh oleh kelompok pertemanan. Yang kedua adalah lemahnya kontrol diri, membuat remaja kesulitan menahan dorongan atau godaan, menahan nafsu, apalagi di tengah paparan konten dari media sosial yang semakin bebas, semakin mudah diakses. Yang ketiga, adanya minim pendidikan agama dalam keluarga inti. Ini membuat remaja tidak punya pegangan nilai yang kuat saat menghadapi tekanan sosial. Yang keempat, ada pengawasan orang tua yang kurang optimal, baik mungkin karena kesibukan orang tua maupun karena keluarga yang kurang harmonis, membuat remaja mencari perhatian dan validasi dari luar rumah, seperti dari media sosial, lingkungan sekolah, lingkungan pertemanan. Nah, dampak yang ditimbulkan ini ada berlapis-lapis. Yang pertama ada dampak kesehatan, seperti resiko penyakit menular seksual, kayak HIV, AIDS, terus juga kehamilan yang nggak diinginkan. Terus yang kedua ada dampak sosial. Nah, dampak sosial ini seperti putus sekolah, stigma masyarakat, jadi penilaian masyarakat terhadap diri gitu. Terus rusaknya hubungan dengan keluarga. Yang ketiga ada dampak psikologis. Nah, dampak psikologis ini seperti rasa bersalah berkepanjangan,
harga diri yang turun, sampai gangguan kecemasan akibat tekanan sosial dan rasa takut ketahuan. Islam sangat menekankan nilai menjaga kehormatan diri kan, yang dalam istilah akhlak disebut ifah, serta pentingnya menjaga pandangan dan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Nah, Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 32 yang artinya kurang lebih jangan mendekati zina karena zina perbuatan keji dan jalan yang buruk. Ayat ini menarik karena Allah tuh nggak hanya melarang perbuatan zina itu sendiri, tapi Allah melarang mendekatinya. Sebelum kita ada di situasi itu, Allah tuh udah kayak jangan gitu. Terus juga termasuk segala perilaku yang bisa membuka jalan terhadap zina, seperti pacaran yang berlebihan, kayak skinshipnya terlalu over, pelukan di tempat umum, kan kayak kalau dilihat anak kecil tuh jadi gimana gitu kan, apalagi anak kecil nih gampang banget niru. Nah, ada juga di surat An-Nur ayat 30 sampai ayat 31 yang memerintahkan laki-laki dan perempuan yang beriman untuk menjaga pandangan dan menjaga kemaluan mereka. Perintah menjaga pandangan ini relevan sekali dengan era media sosial sekarang, di mana semua atau setiap konten tuh dapat dengan mudah diakses. Konten-konten yang memancing syahwat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda bahwa tidaklah seorang laki-laki berduaan dengan seorang perempuan kecuali yang ketiganya adalah setan. Hadis riwayat Tirmizi. Hadis ini menjelaskan kenapa Islam sangat hati-hati soal batasan pergaulan laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Nah, materi soal akhlak ini juga masuk nih dalam pergaulan bebas, di mana dalam pendidikan agama Islam mengajarkan bahwa iman bukan hanya tentang keyakinan di hati aja, tapi juga harus direalisasikan dalam perilaku sehari-hari, termasuk cara kita menjaga diri, cara kita menjaga hubungan dengan lawan jenis. Nah, ada dalam konsep hifzul ird atau menjaga kehormatan diri. Jadi salah satu tujuan utama syariat Islam sejajar dengan tujuan menjaga jiwa, akal, harta, dan agama. Nah, solusi dari pergaulan bebas ini yang bisa dilakukan sehari-hari. Yang pertama, ada memperkuat kontrol diri dengan membatasi ruang dan waktu berduaan dengan lawan jenis yang bukan mahram. Yang kedua, menyaring konten media sosial yang kita konsumsi, karena apa yang kita lihat berulang kali dengan waktu yang cukup lama membentuk cara pandang kita soal batas wajar dalam berpacaran. Yang ketiga, ada membangun circle pertemanan yang mengingatkan, bukan yang saling menjerumuskan. Karena pengaruh teman sebaya itu sangat krusial sih, dan nyata banget terjadi secara psikologis maupun dalam ajaran agama Islam. Yang keempat ada kembali mendekatkan diri lewat ibadah dan kajian. Karena semakin dekat seseorang dengan nilai agama, semakin kuat juga rem internal dari perilaku-perilaku yang beresiko. Yang kelima ada, kalau merasa butuh bantuan lebih, tidak ada salahnya terbuka ke orang, minta tolong ke orang tua, dosen, ke orang-orang yang terpercaya, atau ke konselor di kampus, atau kalau di sekolah mungkin guru BK, guru agama juga bisa, karena mencegah jauh lebih baik, lebih ringan daripada menyembuhkan. Nah, pesan untuk diri sendiri nih, dan teman-teman semua yang nonton, jaga kehormatan diri sejak sekarang ya, karena bukan soal dunia aja, tapi juga pertanggungjawaban kita di akhirat nanti. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.